Selamat pagi semua, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Pagi ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Baik, langsung saja mari kita bersama-sama menyimak videonya. Halo semuanya, sudah siap belajar hari ini? Yuk kita belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama ialah bernafas. Bernafas adalah proses pengambilan oksigen dari luar tubuh untuk proses pembakaran bahan makanan di dalam tubuh. Kita, manusia, dan hewan jenis mamalia menggunakan paru-paru sebagai alat pernafasan, sedangkan ikan menggunakan insang, sedangkan katak menggunakan paru-paru dan kulit sebagai alat pernafasan saat mereka masih dewasa, sedangkan saat mereka masih berudu, mereka juga menggunakan insang. Bangsa burung menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara sebagai alat pernafasan. Bangsa serangga menggunakan trakea sebagai alat pernafasan, sedangkan cacing mereka menggunakan kulitnya yang tipis sebagai alat pernafasan. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua ialah bergerak. Bergerak merupakan perubahan posisi tubuh baik secara aktif maupun pasif. Kita, manusia, dan hewan biasa melakukan gerak aktif, seperti misalnya berjalan, berlari, melompat, dan lain-lain. Sedangkan tumbuhan memiliki tipe pergerakan pasif, yakni kita tidak dapat melihat pergerakan mereka secara langsung. Contohnya, mereka yang cenderung bergerak atau melakukan pertumbuhan ke arah datangnya cahaya. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga ialah perlu makan dan minum. Makanan dan minuman diperlukan oleh makhluk hidup untuk menyediakan kebutuhan energi dan kelangsungan hidup mereka. Tumbuhan merupakan makhluk hidup autotrof, yakni dapat melakukan atau membuat makanan mereka sendiri melalui fotosintesis. Sedangkan kita, manusia dan hewan, tidak dapat membuat makanan kita sendiri atau biasa disebut makhluk hidup yang heterotrof. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat ialah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan ialah proses bertambahnya ukuran, volume, dan berat sel maupun tubuh kita. Sedangkan perkembangan ialah proses berkembangnya organ-organ tubuh sehingga fungsinya dapat maksimal sesuai dengan yang kita butuhkan untuk kelangsungan hidup kita. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima ialah bereproduksi atau berkembang biak. Tujuannya ialah untuk menghasilkan keturunan sehingga kelestarian populasinya tetap terjaga. Tumbuhan memiliki dua cara bereproduksi, yakni secara generatif yang diawali dengan proses penyerbukan, sedangkan vegetatif dengan memanfaatkan bagian tubuhnya untuk menghasilkan individu baru. Sedangkan hewan memiliki tiga cara reproduksi, yakni satu secara ovipar, yakni dengan bertelur, yang kedua vivipar dengan beranak, yang ketiga ovovivipar dengan cara bertelur dan beranak. Ciri-ciri makhluk hidup yang keenam ialah peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Peka terhadap rangsang adalah kemampuan makhluk hidup menanggapi rangsangan. Contohnya, saat kita melihat cahaya yang terlalu terang, otomatis mata kita akan terpejam dan terkadang tangan kita pun akan ikut menutupi mata kita. Contoh yang kedua adalah saat kita menyentuh daun putri malu, pasti daun putri malu tersebut akan segera mengunculkan daunnya. Ciri-ciri yang terakhir ialah memiliki metabolisme tubuh. Kita, makhluk hidup, melakukan metabolisme, yang mana di akhir metabolisme tersebut akan menghasilkan bahan sisa yang sudah tidak kita perlukan. Seperti misalnya saat proses pernafasan, tubuh kita akan mengeluarkan karbon dioksida, dan saat proses pencernaan, tubuh kita akan mengeluarkan feses. Nah, hasil sisa dari proses metabolisme tersebut harus kita keluarkan dari dalam tubuh, karena sifatnya yang beracun dan sudah tidak digunakan lagi untuk tubuh. Alhamdulillah, penyampaian materi melalui video tadi sudah selesai. Semoga
Semoga apa yang disampaikan dalam video tersebut dapat kalian pahami dan ingat selalu. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.